Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas akhir dari rekayasa perangkat lunak, yaitu membuat informasi kos-kosan. Di sini saya, Aji Lukmantoro, akan mempresentasikan terlebih dahulu tentang aplikasi informasi kosan. Pertama kita masuk ke login admin. Berikut tampilan dari login admin. Kita masukkan username, kemudian passwordnya. Setelah itu klik login. Berikut tampilan halaman utama dari admin. Ada logo, ada logout, sini ada beberapa tulisan, dan ada fitur-fitur dari admin. Ada home admin, ada data hunian, data member, data pesan, data sewa, dan data komplain. Pertama kita menuju ke data hunian. Di sini data hunian ini berisi data kos atau informasi kosan yang terdiri dari ID, nilai kosan, nama kosan, fasilitas kosan, status, harga, gambar, dan aksi yang terdiri dari update dan delete. Kemudian di sini ada tambah data. Pertama kita akan menambahkan data baru. Oke. Ini kita pertama mengisi nama hunian atau nama kosan. Kita isi dengan kosan baru, kemudian fasilitas, kamar tidur, status available atau tersedia, kemudian harga 1.000, gambar kita kosongkan saja. Jika sudah, kita klik tambah, maka akan muncul data kosan baru. Oke. Setelah itu kita coba edit dengan klik icon update. Klik. Nah, setelah itu kita coba edit atau kita tambahkan di sini kamar mandi. Oke. Setelah selesai kita klik perbarui. Maka di sini akan berubah ya. Data sudah berubah, sudah diedit. Itu berhasil diedit ya. Setelah berhasil diedit, kemudian kita delete dengan mengklik icon delete. Data berhasil dihapus dan data akan hilang. Oke, sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Puspitasari, NIM G211200071. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir kelompok saya, mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Di sini kelompok saya membuat aplikasi berbasis web dengan judul aplikasi kosan kita. Untuk tugas laporan, saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan mulai dari metode pengembangan sistem bab 1 pendahuluan sampai analisis kebutuhan sistem pada bab 2 pembahasan pengembangan sistem.
Pada bagian metode pengembangan sistem, kelompok saya menggunakan metode RAT karena metode ini dianggap singkat oleh kedua belah pihak, pengguna maupun pengembang, karena terlihat secara aktif dalam setiap proses sehingga dapat mempercepat proses pengumpulan informasi. Dan ini model pengembangan sistem dengan menggunakan metode RAT. Untuk metode RAT ada 5 tahapan. Yang pertama ada pemodelan bisnis, yang kedua pemodelan data, yang ketiga pemodelan proses, yang keempat pembentukan aplikasi, yang kelima pengujian dan turnover. Lalu untuk bab 2 pembahasan pengembangan sistem. Untuk bagian analisis kebutuhan, untuk pembuatan aplikasi kosan kita terdapat dua kebutuhan Yang pertama kebutuhan fungsional, yang kedua kebutuhan non-fungsional. Untuk kebutuhan fungsional terdapat fungsi untuk mengolah data akses. Penggunanya yaitu admin. Deskripsi fungsi ini merupakan kegiatan untuk menentukan hak akses admin kosan kita. Kondisi awal data akses. Untuk alur normalnya, akses aksi pengguna menambah data hak akses. Untuk respons sistem menampilkan halaman input data akses. Setelah sistem menampilkan, lalu sistem akan mengambil data member, kemudian dari data member tadi akan dicek terlebih dahulu. Lalu setelah itu data hak akses berhasil disimpan di database. Untuk yang kedua, untuk aksi pengguna mengubah data hak akses. Untuk respons sistem akan menampilkan data hak akses yang akan diubah. Setelah melakukan perubahan data dan mengklik tombol perbarui atau update, maka otomatis data akan berubah atau data yang berada di database akan terupdate. Kondisi akhirnya, fungsi ini dapat melakukan pengolahan data hak akses mulai dari penambahan sampai perubahan hak akses. Untuk yang selanjutnya ada fungsi registrasi akun calon pengguna atau nama fungsinya registrasi akun calon penghuni atau pengguna. Pengguna yaitu calon penghuni dan pengguna web kosan kita. Deskripsinya untuk proses registrasi akun calon pengguna. Yang pertama, kondisi data calon penghuni atau pengguna. Alur normal untuk aksi pengguna, calon pengguna melakukan registrasi. Untuk respons sistem, proses pertama calon penghuni menekan registrasi member, sistem akan menampilkan halaman inputan registrasi. Kemudian setelah pengguna mengisi data dan menekan tombol daftar, maka sistem akan menyimpan data pengguna di dalam database. Untuk kondisi akhirnya, fungsi ini menjelaskan proses registrasi akun calon penghuni atau pengguna. Kebutuhan non-fungsional. Untuk kebutuhan non-fungsional dibagi menjadi dua, yaitu analisis perangkat keras dan analisis perangkat lunak atau software. Selanjutnya bagian analisis kebutuhan sistem ada dua, yaitu kebutuhan hardware dan kebutuhan software. Untuk kebutuhan hardware minimal untuk pembuatan aplikasi kosan kita membutuhkan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, server prosesor Intel Core i3
Yang kedua, harddisk kapasitas 128 GB. Kemudian memori dengan kapasitas 4 GB. Kemudian untuk kebutuhan software, untuk pembuatan kosan kita menggunakan aplikasi Exam yang berfungsi sebagai local server. Kemudian Sublime Text atau Visual Studio Code atau VS Code digunakan untuk text editor untuk mengedit program. Kemudian ada File Coordinator yang digunakan untuk framework yang akan digunakan. Kemudian file template dari Bootstrap. Di sini file template untuk pembuatan program, saya mendapatkan bagian pada halaman admin. Di sini akan menampilkan terlebih dahulu tampilannya, kemudian saya akan menampilkan programnya. Sini masukkan terlebih dahulu username dan passwordnya, kemudian login. Dan ini sudah berada di halaman admin. Sini saya mendapatkan untuk membuat fungsi update dan delete yang ada di halaman admin. Sini ada tabel, sebuah tabel. Ada ID, nama, fasilitas, status, harga, dan gambar. Untuk aksinya ada update dan delete. Di sini saya akan mencoba terlebih dahulu untuk aksi update. Sini ada kontrakan B03. Sini saya akan mengupdate harganya, yaitu misal 700 tanpa 0. Ini saya akan perbarui, maka otomatis akan terbarui. Kemudian jika kita hapus, maka otomatis akan terhapus dan akan menampilkan data berhasil dihapus. Untuk programnya ada di folder application. Sini untuk tampilan halamannya berada di folder views, terus bagian admin di halaman hunian list.php. Di sini di atas ini ada perintah $this load view template _admin _header. Di sini fungsinya untuk menampilkan header yang berada di halaman template admin, yang di halaman ini halaman bagian admin, foldernya header.php. Fungsinya di sini untuk mempersingkat atau supaya praktis aja, tinggal dipanggil aja. Kembali lagi ke hunian.list.php. Sini ada tadi judulnya data cost, kemudian div $this session flash data pesan. Fungsinya pesan di sini yaitu tadi untuk menampilkan pesan ketika data itu berhasil diupdate atau data itu berhasil dihapus, atau juga data berhasil ditambahkan, maka akan muncul pesan. Di sini fungsinya flash data pesan. Kemudian sini tadi ada fungsi tambah data, yaitu input data, yang tentunya sudah dijelaskan oleh teman saya atau bagian teman saya yang ini tambah data. Kemudian di sini ada tabel yang berisi ID, nama, fasilitas, status, harga, gambar, dan aksi.
Untuk bagian ini sendiri gunanya untuk menampilkan atau echo menampilkan data yang berhasil diinputkan. Jadi data yang berhasil diinputkan tadi akan berada di halaman hunian list atau daftar hunian. Di sini ada gambar juga yang data yang sudah atau gambar yang sudah diinputkan tadi akan disimpan di folder upload yang berada di aset bagian admin. Terus di sini ada juga tadi ada aksi update dan ada aksi delete. Untuk yang bagian akhirnya juga sama tadi, untuk menampilkan folder yang ada di halaman atau berada di folder template bagian admin. Selanjutnya untuk mengatur alur proses pada website ada di bagian folder controller. Pada bagian folder controller di sini fungsinya untuk menghubungkan antara view dan model. Jadi ini kayak jembatannya. Sini ada halaman hunian.php. Sini ada function, langsung aja di function update dan function delete. Di sini ada $hunian, this hunian model, ambil data ID, $id. Di sini mengambil ID dari file hunian model yang ada di bagian folder model. Bagian sini model hunian model. Di sini ada function edit data dan hapus data yang digunakan di halaman hunian.php. Di sini ada perintah untuk mengolah database, yaitu as this dp where as this id $id. Sini untuk mengambil ID-nya yang sebagai primary key. Terus di sini juga akan otomatis terupdate di database-nya ketika admin mengupdate data, otomatis yang ada di database langsung terupdate. Sama juga yang bagian function hapus data. Jika ada delete, maka data yang berada di database akan otomatis terdelete. Sini juga ada update aksi yang menjelaskan bagian upload gambar. Sini menggunakan library yang bernama upload. Sini juga untuk bagian sconfig, upload path, asset, admin dan admin _upload. Fungsinya di sini untuk membuat folder di bagian folder aset. Terus di dalam folder admin ada juga folder upload yang nantinya sebagai tempat atau wadah yang digunakan untuk menyimpan gambar yang diinputkan oleh admin. Untuk tipe gambarnya ada GIF, JPG, PNG, JPEG, BMP. Terus ini ada maksimal ukuran gambar, terus juga maksimal lebar dan tinggi gambar. Terus ini juga digunakan untuk menampilkan nama file. Nama filenya misal gambar transfer atau gambar stroke.
Terus di sini juga ada pesan ketika data itu berhasil diubah atau data itu gagal untuk diubah. Ini session, set, flash data, pesan. Sini ada pesan update data berhasil diubah. Terus untuk kemudian else, selain itu pesannya ada update data gagal. Ini juga tadi ada deskripsi hunian, status hunian, dan harga hunian. Langsung ini, ketika data berhasil diinputkan, maka otomatis akan kembali ke halaman hunian. Selanjutnya, untuk data pembayaran sewa, di sini ada tabel yang berisi VOP, ID, nama, hunian, tanggal pembayaran, nominal pembayaran, bukti transfer sewa, bulan, tahun, status, dan aksi yang terdapat fungsi edit, delete, dan download. Di sini ada user. Untuk lisan ini sudah diisikan langsung oleh user yang membayar sewa atau membayar tagihan sewa. Di sini ada nama user, kontrakan B04, hunian yang bernama kontrakan B04, terus tanggal pembayarannya tahun 2022, bulan Januari tanggal 1. Di sini ada nominal 150.000, terus ini ada bukti transfernya. Kemudian semisal untuk bulan dan status ini nantinya akan dikonfirmasi oleh admin. Ini untuk aksinya, misal tadi pembayarannya belum lengkap, maka kita isi dulu untuk bulan pembayarannya Januari tahun 2022, terus status pembayarannya belum lunas, maka kita update. Otomatis yang ada di tabel ini isinya terupdate. Bulan tahun Januari 2022 statusnya otomatis belum lunas. Kemudian yang lainnya ini ada user, nama user, terus ini nama hunian kontrakan B06, tanggal pembayarannya bulan Januari tanggal 8, ini 850.000. Terus ini bukti transfer sewa. Terus kita update Januari tahun 2022, kemudian status pembayarannya lunas, terus kita update, maka akan otomatis terupdate lunas. Semisal ingin kita hapus, untuk yang bagian ini bisa klik aja hapus. Terus semisal ini untuk aksi button downloadnya berfungsi untuk mendownload bukti pembayaran atau faktur pembayaran sewa. Kemudian untuk programnya, untuk tampilan programnya ada di folder views, application, views, admin, terus sini ada sewa list. Tadi ada loadan dari mengeload views, template, admin, header untuk menampilkan halaman atau bagian header. Kemudian ini ada judul data pembayaran sewa. Kemudian di sini ada tabel ID, nama, hunian, tanggal pembayaran, nominal, bukti transfer sewa, bulan, tahun, terus statusnya. Terus ada di sini ada aksi. Untuk di dalam sewa ini dolar sewa, terus ada dollar value. Untuk di sini di bagian ini fungsinya menampilkan data yang sudah diinputkan oleh pemesan. Ada ID sewa, nama member, nama hunian, tanggal, nominal pembayaran, terus gambar
gambar tadi di pembayaran. Sini gambarnya juga sama, akan tersimpan pada folder aset bagian admin, terus di sini tersimpan pada bagian folder upload. Sini terus akan ditampilkan gambarnya juga itu data gambarnya. Terus sini ada bulan, terus status. Terus di sini juga ada aksi juga, yaitu update, terus juga delete. Terus untuk yang download ini, terus yang bagian akhir ada load template admin footer untuk menampilkan bagian footer. Selanjutnya untuk mengatur alur di halaman sewa list ada di bagian controller, terus ini .sewa. Di sini ada function construct, gunanya untuk memanggil model, untuk manggil file sewa model, member model, dan hunian model pada bagian folder model. Di sini ada hunian model, ada member model, terus ada hunian model. Di sini juga ada function tambah yang menggunakan ID hunian yang namanya ada di hunian model. Terus pada tambah hunian ini akan memanggil $hunian, terus hunian model, ambil data ID hunian, kemudian untuk email tadi menggunakan atau mengambil session user data atau email member. Kemudian untuk member juga sama, memanggil member model, kemudian ini yang dipanggil member. Untuk datanya yang di set itu ada aksi, ID sewa, ID hunian, ID member, tanggal, nominal. Terus selanjutnya akan meload view-nya yang ada di bagian member sewa. Terus ini datanya. Ini ada tambah aksi, ini ada meload library, upload, sama kayak yang tadi. Ada pengaturan besar filenya, terus maksimal, tinggi, lebar, terus namanya juga. Ini ada function delete, function download, terus ada function juga update aksi, delete. Terus untuk yang di bagian hunian model ini, di sini ada as admin, terus as hunian, ID hunian, terus order. Juga ada sama tadi, ada function check login, ambil data, function ambil data, function tambah data, hapus data, edit data, ambil data. Sini function ini langsung terhubung ke database. Terus untuk yang tadi sewa model, di sini itu ada bagian function ambil data. Di sini gunanya untuk yang di sdb select sewa ID. Di sini untuk memanggil tabel yang ada di database. Misal di sini yang dipanggil tabel sewa, terus spotnya yang dipanggil ID sewa. Terus yang di sini ada tabel member yang dipanggil nama member. Terus kemudian ada tabel hunian yang dipanggil nama hunian. Di sini sama seperti yang ada di database localhost by PMadmin. Kayak yang di hunian ini ada ID hunian, terus ada nama hunian. Terus yang di member ini ada nama member, terus ID member, kemudian disewa ada ID hunian, tanggal hunian, nominal, terus gambar. Selanjutnya di bagian ini ada join antar tabel member
dan tabel sewa. Sini untuk sewa dan tabel member mempunyai pemerke atau yang disewa ini pemekernya ID member, terus yang di member ini ada pemekernya ID member. Sama juga di bagian join antara tabel hunian dan tabel sewa. Di sini bagian sewa ada pemekernya ID hunian, terus ada pemekernya ID hunian, terus yang bagian hunian ini ada ID-nya hunian. Terus di sini sudah mendapatkan atau get data. Ini sama functionality data langsung bisa terhubung ke bagian database. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zildan Putra Surya Hidayat. Di sini NIM saya G.211.20.0099. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya. Yang pertama saya akan mempresentasikan laporan. Di sini saya akan mempresentasikan bagian kelas diagram. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini ada beberapa kelas, yaitu kelas anggota, kelas sewa, kelas pemilik underscore cost, kelas cost, dan juga kelas admin. Untuk kelas anggota memiliki 3 atribut, yaitu ID anggota, nama, nomor telepon. Kemudian untuk metodenya di sini ada simpan, ubah, hapus, dan juga keluar. Untuk atribut dari kelas sewa di sini ada ID sewa, ID anggota, tanggal sewa, kemudian ada lama sewa, ada tanggal, sampai dengan total harga, dan juga metodenya ada 2 di sini, yaitu simpan dan batal. Untuk kelas pemilik kos di sini atributnya ada ID pemilik kos, nama, alamat, dan juga nomor telepon. Untuk metodenya di sini ada simpan, ubah, hapus, dan juga keluar. Sedangkan untuk kelas kos di sini ada ID kos, nama kos, alamat, keterangan, harga, dan juga ID pemilik kos. Untuk metodenya di sini ada simpan, ubah, dan juga hapus. Kemudian untuk kelas admin di sini ada ID admin, dan juga nama. Untuk metodenya di sini simpan, ubah, hapus, dan juga keluar. Untuk relasinya di sini menggunakan asosiasi. Berikutnya saya menjelaskan mengenai penulisan kode program. Berikut merupakan beberapa kode program yang kami kerjakan. Di sini contohnya ada kode program dari file home.php, kemudian ada hunian form untuk form hunian. Berikutnya ada from member di sini untuk pengisian member baru. Kemudian ada from pesan untuk pemesanan hunian ataupun kos. Kemudian ada from sewa untuk from pengisian untuk penyewaan. Kemudian ada indeks di sini untuk halaman utama. Kemudian untuk pengujian program di sini kami telah menguji proyek yang kami kerjakan. Yang pertama di sini ada pengujian ketika menekan klik seputar kosan. Di sini untuk halaman utamanya hasilnya valid. Kemudian ada klik pesan, hasil yang diharapkan yaitu untuk tampil halaman pemesanan kos. Di sini sesuai harapan, kesimpulan valid. Kemudian yang ketiga untuk pengujian saat kami menekan pada klik pesan pada halaman pemesanan kos ataupun kontrakan. Di sini untuk tesnya memasukkan tanggal. Di sini muncul halaman form memasukkan tanggal pemesanan, lama penyewaan, dan juga button klik pemesanan. Dan di sini hasilnya sesuai harapan, berhasil, kesimpulannya valid. Untuk yang ketujuh di sini terjadi invalid karena tidak
sesuai harapan karena ada sedikit error pada form pengisian komplain. Untuk yang ke-8 di sini untuk klik tambah data, hasil yang diharapkan yaitu menampilkan form untuk pengisian hunian atau kos dan melakukan tambah data. Di sini hasilnya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Kemudian di sini untuk edit data kosan pada halaman data kos. Di sini untuk halaman adminnya, tes yang dilakukan klik edit data. Hasil diharapkan adalah dapat menampilkan from edit data dan dapat menyimpan pembaruan. Di sini sesuai harapan valid, jadi berhasil mengedit data dan juga menyimpannya. Kemudian berikutnya, pengetesan berikutnya valid sampai dengan pengetesan ke-22. Di sini saat pengetesan ke-12 yaitu saat klik edit data, hasilnya juga edit data pada halaman member. Tes yang dilakukan klik button data, kemudian hasil yang diharapkan tampil from edit data, data member, dan dapat memperbarui data member. Hasilnya sesuai harapan, kemudian valid. Berikutnya saat menekan hapus data pada halaman data member, button yang ditekan yaitu untuk tes yang ditekan yaitu button hapus ataupun delete. Hasil yang diharapkan yaitu dapat menghapus data member. Kemudian hasilnya sesuai harapan, keterangannya valid. Berikutnya saat klik data pesan pada halaman home admin, klik tes yang dilakukan adalah klik data pesan. Kemudian hasil yang diharapkan itu harus muncul tabel data pemesanan. Hasilnya adalah sesuai harapan dan juga keterangannya valid. Untuk pengetesan ini hanya satu yang valid, yaitu pada pengetesan ke-7. Untuk yang lainnya hasilnya valid. Kemudian untuk penjelasan mengenai kode program. Untuk kode program di sini saya mengerjakan pada bagian pesan, komplain, dan juga sewa. Baik, untuk programnya di sini yang pertama ada file program pesan, itu untuk membuat data pemesanan. Di sini ada judul, ada ID, pada tabel ada ID, nama pemesan, nomor HP, ada nama hunian, tanggal, durasi, dan juga aksi. Di sini aksinya ada 2 button, edit dan juga delete. Yang pertama di sini ada nama pemesan, kemudian nomor HP-nya sebagai berikut. Kemudian ada kosan. Di sini input data sesuai data customer. Di sini nama pemesannya atau customer yaitu Sugijan. Kemudian ini datanya dan juga data hunian yang ingin dipesan, tanggal mulai pemesanan, dan juga durasi per bulan. Di sini durasi per bulan maksudnya yaitu lama penyewaan. Misal di sini adalah 4 bulan. Kemudian di sini juga ada editnya. Di sini akan dijelaskan oleh kelompok lainnya. Untuk kode program di sini ada tag PHP di sini untuk headernya. Kemudian ada div ID, page sweeper. Kemudian di sini ada H2 data pemesanan untuk judul tadi. Di sini HR untuk batasannya. Kemudian div $this session pada pemesan. Kemudian ini ada table, div class row, table class, table strip, table border. Di head di sini untuk bagian atas table,
bagian atas tabel di sini ada tag THID, kemudian ada nama pemesan, nomor HP, nama hunian, tanggal mulai pemesanannya, kemudian ada durasi per bulan dan juga aksi untuk dua button tadi. Di sini ID lihat untuk membuat bagian atas ini. Kemudian untuk pribadi, untuk isi pada tabelnya di sini ada tag PHP for each, dolar pemesan, as, key, kemudian dolar value. Ini class warning. Kemudian ada PHP echo dolar value dari ID pesan. Kemudian ada PHP echo dolar value dari nama member, kemudian value dari nomor HP, kemudian value nama hunian, kemudian ada value tanggal memulai, kemudian ada value durasi. Dan untuk href di bawah sini untuk add buttonnya. Di sini untuk button edit, echo site URL, kemudian ada pesan, update, dollar value, ID pesan. Kemudian ini ada class, ini untuk tabelnya di sini untuk button. Di sini FA pencil square. Kemudian untuk memunculkan logo pada button, di sini ada pensil dan juga bingkai kotak. Berikutnya href berikutnya di sini ada tag PHP echo site URL sama seperti tadi, namun di sini ada ID pesan, membedakan di sini update dan juga delete. Kemudian class button danger. Kemudian di sini class sama dengan FA trash. Trash di sini adalah untuk logo tempat sampahnya. Kemudian di sini ada tag penutup PHP-nya. Kemudian ini tag PHP $this view, di sini untuk footernya pada bagian bawah. Ini headernya, kemudian footernya untuk penulisan copyright kosan kita. Kemudian komplain, di sini saya membuat data komplain. Di sini sama PHP this load view template, di sini untuk bagian header dan bagian bawahnya menggunakan footer. Di sini ada HR untuk data komplain member sebagai judulnya, kemudian sama seperti data pesan tadi. Di sini ada tampilan tabel berisikan ID, kemudian nama member, nama hunian, perihal di sini keluhan apa yang ada pada kosan yang disewa oleh member. Di sini isi keluhan untuk keterangannya. Misal di sini ada perihal keran airnya mengapa? Kenapa? Karena ada keran airnya mampet, tidak bisa keluar air, dan aksinya ada hapus. Kemudian yang kedua di sini sama ada nama member, kemudian nama hunian, keluhannya pada hunian yang mana. Di sini kosan Bu Budi nomor A1. Perihalnya di sini kerusakan lain, untuk ininya misal seperti pintu tidak ada kuncinya, seperti itu. Kemudian untuk programnya di sini ada H2 untuk judulnya, kemudian HR untuk memberikan jarak. Di sini ada div class row untuk tabelnya sama seperti tadi. Untuk di head bagian atas tabel, pada sub tabel tadi. Di sini ada ID, ada nama member, ada nama hunian, berikutnya ada perihal, isi keluhan dan juga aksi. Di sini ada juga tibadi untuk bagian isi dari tabelnya. Ini ada echo value dari komplain. Jadi ID komplain ini berisi komplain apa saja yang pada member. Di sini ada PHP echo value nama member. Di sini isi nama dari membernya, kemudian nama huniannya, kemudian perihal dan juga
isi di sini maksudnya adalah isi keluhan. Kemudian untuk buttonnya sama seperti yang tadi, menggunakan button trust dan ada tag penutup PHP, dan ini penutup tabel dan juga footernya. Berikut demo dari aplikasinya. Sini dapat juga menghapus. Di sini akan dijelaskan oleh kelompok berikutnya. Kemudian terakhir saya membuat form pembayaran sewa. Saya buka dulu. Nah, ini akan klik bayar sewa. Di sini ada judulnya yaitu form pembayaran sewa. Ada 2 dot kecil di sini. Kemudian ada form tanggal bayar. Nah, di sini dapat menentukan. Jadi mulai pembayarannya pada tanggal berapa. Misal sini tanggal 3 Januari. Kemudian nominal pembayaran saya isi 150.000. Kemudian ini untuk bukti transfer pembayaran bisa di sesuai transfernya. Misalnya upload bukti dan klik OK. Mungkin saya jelaskan untuk programnya. Di sini judul tadi untuk end bullet di sini untuk 2 titik di samping judul tadi. Kemudian ini untuk flash data sewa, kemudian ada from action PHP $aksi, kemudian metodenya post, and type ini multi part atau from data. Kemudian di sini ada bagian tabelnya untuk membuat form. Di sini ada tanggal pembayaran untuk mengisi tanggal tadi. Kemudian ada inputannya di sini date untuk menentukan tanggalnya tadi, tanggal, bulan, dan tahun. Di sini ada isi dari formnya tadi ya, untuk membuat ini. Kemudian untuk nominal pembayaran ini sama yang tadi juga, untuk membuat form nominal. Kemudian bukti transfer di sini input type file agar dapat masuk ke dalam file yang pada komputer kita. Kemudian di sini ada inputkan bukti transfer. Dan terakhir di sini ada button di sini menggunakan value-nya oke. Jadi pada button terdapat tulisan oke. Kemudian type-nya di sini submit. Juga di sini ada template footer-nya. Template user footer di sini pada bagian header-nya. Begitu sekian dari saya. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh anggota berikutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir rekayasa perangkat lunak yang bertema aplikasi kosan kita. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sia Nur Fitriyanti dengan NIM G211200117 dari kelas B Teknik Informatika Pagi. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang, dilihat dari kondisi saat ini, kebutuhan akan hunian sementara atau yang biasa disebut kos-kosan sangatlah penting bagi calon mahasiswa baru yang akan melakukan studi di salah satu perguruan tinggi di kota. Namun, kendalanya kurangnya pengetahuan atau informasi akan keberadaan suatu kos-kosan yang ada di sekitar kampus menjadi kendala seorang calon mahasiswa maupun orang tua calon mahasiswa kesusahan dalam mencari kos-kosan.
karena pada biasanya calon mahasiswa mencari sendiri kos-kosan dengan bertanya di setiap rumah atau kos-kosan untuk mendapatkan informasi mengenai ada atau tidaknya suatu kos-kosan yang masih kosong untuk ditempati, di mana hal itu terkadang dianggap merepotkan calon mahasiswa dan juga pada sisi pemilik kos selalu memiliki kendala pada saat ada kamar kos yang kosong dan tidak memungkinkan pemilik kos selalu ada di lokasi kos-kosannya. Untuk itu, seiring perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dengan pesat sehingga mempengaruhi kita dalam menggunakan kemudahan dan fasilitas yang ditawarkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana salah satunya dalam penggunaan internet sudah menjadi sarana komunikasi yang penting dan efektif dalam banyak bidang yang menggunakannya, di mana salah satunya dalam bidang teknologi informasi berbasis website. Website adalah suatu halaman web yang paling berhubungan yang umumnya berada pada server yang sama berisikan suatu informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, ataupun organisasi. Sebuah situs web biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah server web yang dapat diakses melalui jaringan seperti internet ataupun jaringan wilayah lokal (LAN) melalui alamat internet yang dikenali sebagai URL. Gabungan atas semua situs yang dapat diakses publik di internet disebut pula sebagai World Wide Web atau lebih dikenal dengan singkatan WWW. Berdasarkan hal di atas, maka pada penelitian ini akan dibuat sebuah website yang dapat membantu dan memudahkan calon mahasiswa dan pemilik kos-kosan dapat saling terhubung hanya melalui handphone tanpa harus bertemu secara langsung untuk menanyakan ada atau tidaknya suatu kos-kosan yang ada di sekitar kampus. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari latar belakang di atas adalah 1. Bagaimana membuat sistem informasi kosan kita. 2. Membangun sebuah aplikasi pencarian kos-kosan yang melibatkan pemilik kos dan pencari kos pada handphone Android. 3. Menampilkan posisi pencari kos pada aplikasi pencari kos-kosan. Tujuannya, adapun tujuan dirancangnya aplikasi ini untuk mempermudah masyarakat dalam mencari informasi mengenai kos-kosan di masa pandemi COVID-19 dan memberikan referensi kosan yang sesuai dengan kebutuhan. Sekian presentasi dari saya. Bila banyak salah dan kurangnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada form komplain. Berikut adalah tampilan dari form komplain kosan kita. Ini adalah script dari form komplain ini. Oke, yang pertama di baris pertama yaitu baris 1 terdapat sintaks PHP di mana variabel this akan mengeload atau memanggil view atau tampilan ya dari folder template /user/header_member. Jadi sintaks ini berfungsi untuk memanggil header dari tampilan ini. Nah, ini header seperti lambang kosan kita, beranda, seputar kosan, dan logout. Jadi seperti template gitu. Tinggal dipanggil lalu akan muncul. Selanjutnya di bawahnya dapat div all content. Dan di bawah lagi ada teks H1 yaitu dapat heading, teks heading di mana ada 4 simbol bullet dan terdapat teks atau kalimat sampaikan keluhan Anda
tentang fasilitas kosan. Jadi outputnya seperti ini. Dan di bawahnya terdapat formnya, di mana berada di center atau di tengah. Pada form ini terdapat atribut action, di mana atribut action ini memanggil atau menyimpan data ke dalam variabel PHP, yaitu aksi. Dapat PHP memanggil atau menyimpan ke dalam variabel aksi. Selanjutnya ada metode, yaitu post. Di bawahnya terdapat tabel, berada di center, text center. Di bawahnya terdapat inputan. Yang pertama, inputan pertama bertipe hidden, di mana masukan ini akan tidak terlihat di halaman browser, ya, tidak terlihat. Tetapi inputan ini sangat penting atau berguna untuk programmer, di mana bisa menyimpan ke atau masukkan ke dalam sistem. Sebelahnya ada name, ID underscore complaint, dan value. Value ini sebagai kayak pemrosesan ke dalam bahasa lain. Pada kasus ini contohnya ke PHP, yaitu menyimpan ke atau memanggil ke variabel ID underscore complaint. Di bawahnya hampir sama, cuma beda variabel aja, dimana ini memanggil atau menyimpan ke variabel ID underscore union, dan di bawahnya menyimpan atau memanggil ke variabel ID underscore member. Di bawahnya terdapat tabel. Yang pertama perihal, lalu di dalamnya ada spasi, lalu di bawahnya lagi ada inputan. Inputan ini sebagai atau bertipe radio, di mana berbentuk bulat seperti ini, ya. Bertipe radio, namanya perihal, dan value-nya akan masuk ke PHP, ya. Di mana teksnya bertuliskan air, dan value listrik bertuliskan listrik, value keran air bertuliskan keran air, dan seterusnya. Nah, seperti ini. Jadi bisa diklik, dipilih, dan di bawahnya terdapat isi atau keterangan, maksudnya keterangan kerusakan, ya, yang lain, atau kayak deskripsi itu, misal lampu, misal lampunya rusak, bisa jelasin rusaknya kenapa, kayak misal redup atau kedap-kedip gitu. Lalu masuk ke script selanjutnya. Ini hanya
tuliskan teks area aja ya, teks area yaitu ini, dimana untuk menuliskan teks pada website berguna untuk klien jika ingin menjelaskan atau mendeskripsikan kerusakan atau keluhannya. Lalu di bawahnya ada button atau tombol bertipe submit. Ada kelas, dimana kelas ini pakai bootstrap ya. Jadi button ini berwarna oranye dan blok. Lalu value-nya oke. Lalu di sebelahnya lagi ada sintaks PHP, di mana sintaks ini akan data ini yang ditulis oleh klien atau customer akan masuk ke variable button pada PHP, yang dimana nanti akan admin dari kosan kita akan melihat atau dapat melihat form yang diisi oleh klien. Lalu udah selesai ya, seperti ini aja. Misal kita oke, maka komplainan kita tadi akan masuk ke PHP, dimana akan diteruskan ke admin. Jadi selanjutnya ke pesan, masuk ke form pesan ya. Saya ganti dulu. Nah, dimana form pesan ini hampir sama sebenarnya, dimana di atasnya ada sintaks PHP memanggil header member, di bawahnya ada div, content, ada heading, tuliskan pemesanan kos kontrakan seperti ini, dan di bawahnya juga sama, ada inputan yang tersembunyi, dimana akan mengirim atau menyimpan ke PHP bervariabel ID pesan, ID union, dan ID member. Di bawahnya ada tanggal mulai, tabel tanggal mulai ya. Lalu titik 2 ada inputan, dimana inputan ini bertipe tanggal ya, atau date. Kelasnya form control, name-nya tanggal underscore mulai, placeholder-nya tanggal mulai menyewa kos. Outputnya seperti ini. Nah, jadi kayak milih tanggal seperti biasa gitu. Nah, kayak gini. Lalu bawahnya ada durasi per bulan, titik 2. Lalu bawahnya ada div form group. Bawahnya lagi ada 3 inputan, dimana inputan ini bertipe radio seperti ini ya, bulat-bulat. Jadi bisa dipilih, tinggal diklik. Ya, di dalam inputan ini ada namanya sama, tiga-tiganya durasi, yang membedakan value-nya, dimana value 1 bulan bertuliskan 1 bulan, value 3 bulan bertuliskan 3 bulan, dan value 6 bulan bertuliskan 6 bulan juga. Nah, jadi keluarannya seperti ini. Jadi misal saya coba ya, pilih 3 bulan,
lalu pesan. Maka data tadi, ini ya saya belum jelasin yang buttonnya. Jadi setelah diklik tombol pesan, maka akan diteruskan ke value pesan, yaitu di PHP. Ini akan masuk ke variabel button dan akan diteruskan ke admin. Jadi adminnya bisa membaca ada apa aja pesanan dan komplainan dari member atau penghuni anak kos. Jadi untuk skripnya sekian, saya lanjut ke laporan bab 3, yaitu penutup. Kesimpulan yang pertama, dibuat sebuah informasi berbasis website kos kita yang mampu memberikan kemudahan dalam melakukan proses pencarian dan pemesanan rumah kos secara online menggunakan handphone. Yang kedua, memberikan informasi detail tentang informasi serta ketersediaan kos yang disewakan, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada penyewa kos sebelum melakukan pemesanan. Yang ketiga, dengan adanya sistem informasi kos ini akan memudahkan masyarakat umum, khususnya mahasiswa, dalam proses pencarian atau pemesanan kos. Yang keempat, dapat mempermudah pemilik kos dalam melakukan proses promosi kos miliknya, tanpa harus membayar jasa orang untuk melakukan promosi. Yang kelima, penyewa kos dapat lebih mudah dalam mendapatkan informasi kos serta konfirmasi pemesanan melalui WhatsApp yang telah disediakan di dalam website. Yang keenam, memberikan efisiensi waktu saat melakukan proses pencarian dan pemesanan kos. Saran 1. Demi untuk meningkatkan sistem informasi kos kita, ini dibutuhkan pengembangan kembali agar dapat dijangkau setiap daerah yang ada di seluruh Indonesia. 2. Diharapkan agar dapat mempermudah dalam proses pencarian kos. Yang ketiga, diberikan akses untuk pemilik kos agar dapat melakukan update data kos yang mereka miliki serta melakukan update ketersediaan kamar kos. 4. Untuk pengembangan sistem selanjutnya, dapat diberikan fasilitas reservasi rumah kos melalui WhatsApp agar dapat memberikan kemudahan saat melakukan proses pencarian serta pemesanan kos. Jadi kira-kira begitu aja dari presentasi kami, kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan tutur kata yang kurang baik atau kurang pantas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.